semuanya. Semoga kalian sehat-sehat ya. Kakak Rin kangen banget sama kalian. Semoga ketika semuanya sudah pulih, kita bisa berjumpa kembali ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk menebus dosa-dosa kita. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk menebus dosa-dosa kita. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yuk adik-adik, kita satukan hati dan pikiran kita untuk sama-sama berdoa. Doa pembukaan dipimpin oleh Kak Hoho. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, sekarang kita berdoa dulu ya. Sekarang adik-adik lipat tangan untuk mata, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih Bapa karena pagi ini kami bisa berkumpul Bapa untuk memuji nama-Mu. Ya Bapa, kami mau Tuhan memuji nama-Mu juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa hadir dari awal hingga akhir, sehingga Tuhan kami dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk memuji nama-Mu juga mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan semakin hari kami semakin mengasihi Engkau dan boleh nama-Mu dipermuliakan melalui segala perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita memuji Tuhan lagi, dipimpin oleh Kak Ririn. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah.
akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang kisah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menyerap cerita yang akan disampaikan oleh Kak Ivon. Dan berkatilah juga Kak Ivon agar dapat menyampaikan cerita dengan baik dan bisa dimengerti oleh adik-adik, sehingga bisa diaplikasikan dalam kegiatan adik-adik dan keluarga sehari-hari. Demikianlah permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Adik-adik, mari kita baca Injil Markus bab 16 ayat 9 hingga 18. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Nah, adik-adik, tadi taruh dulu ya kitabnya. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus kan bangkit ya. Kita rayakan sebagai hari Paskah. Minggu lalu kita sudah bernyanyi tentang kebangkitannya Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar ceritanya. Nah, adik-adik, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan Dia menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini menceritakan nih kepada para muridnya Yesus, para murid Yesus, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Aku ketemu sama Dia. Murid-muridnya, tadi kita dengar ya cerita Alkitab, murid-muridnya tidak percaya. Maria Magdalena, Tuhan Yesus bangkit. Ya ampun, kamu jangan ngelantur ya. Aduh, ayo kita pergi aja deh, jangan dengarkan. Jadi murid-murid Yesus gak percaya. Terus ada 2 orang muridnya berjalan nih ya keluar kota. Tuhan Yesus menampakkan diri lagi, berjalan bareng mereka, diajak bercerita. Terus akhirnya, oh iya ya, ini kan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. 2 murid ini
langsung bercerita lagi kepada teman-temannya. Teman-teman, Tuhan kita sudah bangkit. Ayo kita jangan takut lagi, kita harus bersuka cita. Murid yang lain, ya ampun, sama aja nih kayak si Maria Magdalena, ngelantur ya. Kami nggak percaya. Percaya nggak Tuhan kita bangkit? Aduh, sudahlah. Kan dia sudah mati, sudah di kayu salib, sudah wafat di kayu salib. Sudahlah ya, kita jangan percaya. Udah deh, kita nggak percaya deh. Nah, Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri lagi pada saat 11 muridnya sedang makan malam. Tuhan Yesus mendatangi mereka. Dan Tuhan Yesus kecewa. Mereka nggak percaya. Namun akhirnya mereka pun percaya. Wah, Tuhan Yesus langsung, ayo kalian harus percaya. Kan aku sudah kasih tahu. 3 hari setelah aku meninggal, aku akan bangkit. Ayo, beritakanlah berita sukacita ini. Beritakanlah kepada semua orang tentang kebenaran cerita ini. Begitu kata Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik tanya nih ke Kak Ivon. Kak Ivon, aku juga mau memberitakan Injil seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Terus aku gimana? Aku bawa Alkitab gitu, Kak Ivon. Aku bawa Alkitab, terus aku baca di depan teman-teman aku. Nih ya, aku bacain ya, ini dari Injil Markus. Tuhan Yesus bangkit. Begitu kan Kak Ivon? Adik-adik, mungkin kalau kita bisa dengan cara-cara yang sederhana. Ya, kalau kita membawa Alkitab terus kita langsung beritahu ke teman-teman kita yang lain, nanti mereka malah kebingungan. Apa ya? Itu cerita apa ya? Mereka bingung ya. Nah, sebaiknya kita gimana nih? Adik-adik bisa melakukan hal yang sering adik-adik lakukan, yaitu 1, berbicara yang sopan, berkata-kata yang baik. Contohnya, adik-adik kan sekarang lagi belajar jarak jauh nih ya, lagi dapat tugas misalnya dari Pak gurunya menggambar. Tahu-tahu adiknya yang masih kecil mendekat, kecoret deh, dekat terus kena tangannya, langsung tercoret gambarnya. Nah, langsung adik-adik, aku nih udah harus dikumpulin tugasnya, malah dirusakin sama kamu. Gak bener kamu. Nah, kita pakai kata-kata yang lebih sopan. Emang sih udah kesel banget ya, tapi sebaiknya berbicara yang lembut, kata-katanya yang baik. Adik, abang itu atau kakak lagi mengerjakan tugas, ini harus dikumpulkan cepat. Adik main sana dulu ya. Misalkan adik kita masih kecil ya, adik kesana ya, adik bawa dulu gitu ya, adiknya suruh jalan dulu ke sana. Nah, kita bicaranya dengan sopan. Terus misalnya buku kita jatuh, kita langsung ngomong, ambilin bukuku dong. Nah, itu kan kurang sopan ya. Sebaiknya ada kata, tolong ya ambilkan buku aku. Pasti teman kita akan lebih senang lagi. Oh iya, ini bukunya. Atau juga kalau kita lagi belajar nih ya, ngafalin apa nih dari Bu Guru nih, ada tugas bahasa Indonesia, baca puisi misalkan. Terusnya tiba-tiba kelaparan, habis ini kepengen dibikin cemilan sama mama. Mah, bikinin cemilan aku ya, pisang goreng. Aku udah belajar nih, capek tahu mah. Itu sopan gak ya adik-adik? Kurang baik ya. Sebaiknya bilang, Ma, supaya aku semangat belajar, bikinin cemilan ya Ma. Pisang goreng boleh, singkong rebus juga boleh. Gitu, pasti mama seneng. Iya deh, mama bikinin. Nah, adik-adik, jadi kesimpulannya, dengan berbicara atau berkata-kata yang baik, sopan, sama aja adik-adik sudah mewartakan Injil. Dan Kak Ivon yakin selama ini adik-adik sudah mewartakan Injil. Ya, teruskan dan tingkatkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang mari kita menyanyikan lagu yang sangat baik ini,
yaitu Sebab Dia Hidup, dipimpin oleh Kak Riri. Silakan Kak Riri. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang hidup kembali. Sang Juru Selamat yang menguatkan kita, memberikan kita harapan baru. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang kita ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan adik-adik bisa lihat di samping sini nih. Ya, dari Markus 16 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dihafalin ya adik-adik. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, kita berdoa dipimpin oleh Kak Jason. Silakan Kak Jason. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama, kami juga boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajar kami agar kami dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh keluarga kami selama kami berada di rumah. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.